Salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali untuk beribadah di hadapan Tuhan, walaupun masih lagi dilaksanakan secara online. Tetapi saya yakin bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, pada hari ini kita masih lagi di dalam tema kedamaian. Dan subtema yang akan bersama-sama kita renungkan dan kita pelajari adalah aman dan damai dalam badai. Teks Alkitab diambil dari Markus bab 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Tajuk besar di situ, angin ribut diredakan. Saya akan membacakan bagian teks ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kepadamu kami serahkan masa dan kesempatan yang indah ini, Tuhan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah. Berkati jemaat-Mu yang mendengar, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika badai ataupun di dalam terjemahan bahasa Melayu angin kencang bertiup, dikatakan bahwa ombak melanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Tentu sekali situasi ini menyebabkan kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran di kalangan para pengikut Yesus pada waktu itu. Hal ini juga memaksa mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di bahagian belakang perahu pada masa itu, yang sepertinya tidak peduli kalau perahu yang mereka naiki hampir tenggelam. Nah, saudara, kemungkinan 99,99% sikap ini juga akan menjadi sikap dan perasaan kita. Oleh itu, kalau bercakap tentang tema kita hari ini, aman dan damai dalam badai, tentu sekali lebih mudah mengucapkannya daripada mengimani dan melakukannya. Saudaraku di dalam Tuhan, hari ini kita mahu merenungkan beberapa hal yang mungkin boleh membantu kita mengusahakan aman, tetap damai, walaupun kita sedang menghadapi angin kencang kehidupan. Nah, yang pertama, badai ataupun angin kencang akan selalu ada semasa kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan kita. Di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan juga masyarakat, setiap kita berkemungkinan besar
sedang menghadapi angin kencang. Apalagi dalam situasi sekarang, ketika negara bahkan seluruh dunia sedang berhadapan dengan penularan COVID-19 yang telah mengorbankan jutaan nyawa. Aman, tenang dalam badai bukan bermaksud melarikan diri dari kenyataan itu, tetapi bersedia menghadapi kenyataan bahwa tentunya ada kesukaran-kesukaran yang pasti akan kita hadapi. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan akan tetap memperhatikan dan menolong kita dalam situasi tersebut, bahkan menjaga masa depan kita. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, bukankah salah satu yang boleh menyebabkan kita aman adalah ketika kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang sebaik mungkin untuk menghadapi amukan badai ataupun angin kencang itu. Nah, ini adalah masa terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan. Yang kedua, ketika berada di tengah badai adalah masa terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan. Ada cerita tentang seorang korban Nazi, namanya Corrie ten Boom. Jauh sebelum dia mengalami penderitaan karena disiksa oleh Nazi, Corrie pernah bertanya kepada bapaknya begini, "Papa, bagaimana caranya agar saya dapat bertahan dalam satu perjuangan dengan tetap bersukacita?" Bapaknya menjawab dengan memberikan gambaran seperti ini, "Anakku, kalau saya menyuruhmu pergi ke kedai, saya tidak akan memberikan duit belanjanya semasa engkau masih sedang bermain. Saya akan memberikan duit itu ketika engkau betul-betul sudah bersedia untuk pergi ke kedai itu." Nah, hal inilah yang mungkin menjadi alasan Corrie sehingga dia dapat bertahan dalam badai siksaan tentara Nazi waktu itu, karena Corrie tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan, modal untuknya agar dia tetap bertahan dan memperjuangkan kehidupannya. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kita akan aman ataupun tenang menghadapi badai itu kalau kita tahu bahwa walaupun kita menghadapi badai, Tuhan selalu ada dan menyertai serta memberikan kita kekuatan menghadapi dan mengalahkan setiap badai yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, khususnya pada sekarang ini. Badai ataupun angin kencang pasti akan berlalu. Pertanyaannya adalah, setelah badai ataupun angin kencang berlalu, kita ada dalam kedudukan yang seperti apa? Nah, di dalam pembacaan kita pada hari ini, para pengikut Yesus menjadi semakin menyadari bahwa Yesus mempunyai kuasa. Mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali ataupun helang. Nah, saudara, dikatakan bahwa Raja Wali itu tahu bila masanya badai ataupun angin kencang akan muncul, bahkan sebelum ianya terjadi. Nah, Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya terbang sampai di ketinggian tertentu dan bersedia menunggu badai itu. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya seluas-luasnya sehingga angin badai yang datang itu akan mengangkatnya melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melewati badai itu. Semasa badai bertiup, Raja Wali akan memanfaatkan badai luar biasa itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi yang menyebabkan dia menghadapi badai. Setelah berada di tengah badai hidup bersama Tuhan, kita dapat melalui badai itu dan bertapak di tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, sehingga kita lebih memahami lagi pekerjaan dan kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara, kiranya perkongsian pada hari ini menjadi berkat untuk
kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk perkongsian pada hari ini. Kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami yang mendengarnya, bahkan kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di dalam pertemuan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kesehatan, kehidupan, bahkan masa depan mereka. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati semua.